Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin, kaum muslimin muslimat, para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berada di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan pembebasan dari api neraka, dan juga bulan amalan-amalan seperti puasa, kemudian bangun di malam hari, sholat malam, dan juga amalan-amalan lainnya seperti membaca Al-Quran dan juga bersedekah, memberi makan. Maka alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengisinya dengan amal-amal soleh, mendapatkan fadilah keutamaan-keutamaannya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan pembebasan dari api neraka. Allahumma amin. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di dalam pembacaan kitab Al-Ikhlas karya Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, di mana kita akan membahas masih di dalam obat penyembuh riya, yaitu kita akan membahas obat yang nomor ke-7, ya, obat yang ke-7 di antara obat-obat penyembuh riya, yaitu obat yang ke-7 adalah ad-du'a, yaitu doa. Ya, obat yang ke-7 di antara obat penyembuh riya adalah ad-du'a, doa. Berkata di sini penulis hafizallahu ta'ala, fahadal ilaju huwa min ajmalil wasaili li al-qada' ala riya'i wasyirki. Obat yang satu ini, yaitu doa, dia adalah obat yang paling baik, obat yang paling indah untuk membinasakan atau menghancurkan penyakit riya maupun kesyirikan di dalam jiwa manusia. Jadi di antara obat-obat itu banyak, ya, obat-obat penyembuh riya. Maka di sini saya menyebutkan di antara yang obat yang paling bagus, begitu ya, obat yang paling, bahkan di sini disebutkan ajmal, yang paling indah. Ya, di antara sarana-sarana penyembuh riya adalah sarana yang satu ini, yaitu doa. Fala tatawaqqaf 'anid du'a mastata'ta ila dzalika sabila. Oleh karena itu, kata Syekh di sini menasihati kita sekalian, janganlah kita pernah berhenti dari yang namanya berdoa.
ya, semampu kita, ya, bagaimanapun caranya teruslah berdoa. Ya, berdoa kapan dan di mana saja. Kita sedang diam, ya, dalam hati kita ya, memanjatkan doa bisa. Atau kalau lebih afdal lagi kita menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai dengan alhamdulillah, kemudian salawat atas Nabi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian kita memanggil dengan nama-nama Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, dan seterusnya. Ya, kita panggil nama Allah sesuai dengan doa yang ingin kita panjatkan, kemudian kita panjatkan doa. Ya. Jadi kita dengan adab-adab doa begitu, silakan. Ya. Atau tadi cukup dalam hati kita minta terus, ya Allah berikan saya ketetapan, ya Allah berikan saya keistiqomahan, ya Allah. Ya Allah berikan saya ampunan, berikan saya rahmat-Mu, ya Allah. Ya, berikanlah aku surgamu, jauhkan dari nerakamu, ya Allah. Berikanlah aku kematian yang baik, jauhkanlah dari kematian yang buruk, ya. Dan doa-doa lainnya. Terus, ya, doakan juga untuk orang-orang yang kita cintai, ya, ayah ibuku, ya, suami istriku, anak-anak keturunanku, ya, saudari-saudariku. Kita berdoa, ya, kerabat dan seluruhnya. Kapan dan di mana saja. Maka kata saya di sini menasihati kita, fala tatawaqqaf anid du'a, jangan sampai berhenti berdoa. Ya, semampu kita, bagaimanapun caranya, keadaannya, teruslah berdoa. Sempatkan, ya, kita selipkan doa dalam setiap aktivitas kegiatan kita. Wa taharra mastata'ta as-sa'atil mustajabah ma'a mura'ati adab doa, dan berusahalah semampumu untuk mencari, memperhatikan waktu-waktu diijabahnya doa. Jadi doa itu kapan di mana saja, terus menerus, nggak ada masalah. Tapi khususnya di waktu-waktu yang memang di situ datang dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya waktu itu tuh adalah waktu yang diijabah doa kita. Ya. Jadi kita berusaha cari, ya, paskan ketika kita menjumpai waktu itu, langsung mudah-mudahan kita manfaatkan gitu. Ya. Jadi ini adalah hendaknya kita lakukan oleh seorang mukmin muslim. Ya, makanya kata Syekh di sini, wa taharri mastata'ta as-sa'atil mustajabah. Ya. Kita cari, kita perhatikan, kita, ya, manfaatkan benar-benar waktu yang mustajabah tersebut. Yang waktu mustajabah banyak. Di antara sekarang kita sedang puasa, ya, siang hari seperti ini, sedang menahan haus, menahan lapar. Daripada kita melakukan perkara-perkara yang ya, tidak ada manfaatnya, apalagi yang berdosa, ya, menggibah, ya, tidur terus, ya, daripada kita melakukan perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya atau bahkan membahayakan diri kita, membuang-buang waktu, ya. Orang sekarang mengisi waktu dengan hanya, ya, melihat media sosialnya, melihat akun-akun, melihat berita-berita yang nggak jelas, yang, ya, berita-berita yang, ya, menurunkan keimanan, ya, ataupun hanya bermain game online, menghabiskan waktu berjam-jam dari usianya. Maka sebaiknya lah coba dipakai untuk berdoa, ya, daripada kita menyanyiakan itu semua. Manfaatkan untuk berdoa, jangan dimanfaatkan justru untuk, ya, perkara-perkara yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Maka innallaha rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu kita, ya, dengan berdoa, ya, sambil memperhatikan waktu-waktu, ya. Seperti misalnya adalah ketika adzan dan iqamah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina al-adzan wal iqamah da'watun mustajabatun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini da'watun mustajabah. Fi makna
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dua azan, di antara azan dan iqamah itu ada doa yang mustajabah. Manfaatkan di situ. Begitu pula ketika turun hujan. Ya. Begitu pula ketika kita sedang sujud dalam sholat kita, atau ketika kita sedang sholat fardu setelah tahiyat, ya tahiyat akhir sebelum salam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayud doa asma'. Wahai Rasulullah, doa apa sih yang paling didengar sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi duburi shalawatil maktubat. Doa di penghujung salat wajib, salat fardu. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa di situ. Di antaranya beliau memerintahkan kita untuk senantiasa berlindung dari 4 perkara setelah selesai tahiyat sebelum salam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaizu billahi min arba'." Berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Ya, setiap selesai tahiyat akhir, ya, selesai akhir sebelum salam tuh. Ya, itu saat yang paling dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah baca tahiyat, ya, maka lihat takhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi, silakan pilih doa yang paling dia senangi, dia paling pengen minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tadi berlindung dari 4 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahanam, dan dari adab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Ya, lengkap, ya, benar-benar kita minta perlindungan. Ya, ketika sholat, ya, sebelum selesai tahiyat, ya, itu kita benar-benar minta sama Allah, ya, dijaga dari neraka jahanam. Ini yang paling kita takuti. Kemudian adab kubur, meninggal setelahnya kan, kalau nggak ada kubur ya nikmat kubur, maka kita harus berlindung. Kemudian kita minta perlindungan, ya, fitnah kehidupan dan kematian. Ya, bahaya ketika hidup kita bisa terkena fitnah syubhat, fitnah syahwat, kita bisa terkena fitnah kekufuran, kesyirikan. Ketika nanti dikubur juga ada fitnah kubur, yaitu su'alul malakaini, pertanyaan malaikat di dalam kubur kita. Ya, kita minta diselamatkan dari semua itu, ya. Dan juga kita minta diselamatkan dari fitnah dajjal, ya. Mudah-mudahan jangan sampai kita ketemu, dan jangan kita mengharapkan ketemu, ya. Dan nggak perlu kita menebak-nebak hari kiamat sudah dekat, nanti mau muncul apa, nggak usah, ya. Tidak usah kita menjadi peramal-peramal hari akhir, ya, menjadi dukun-dukun akhir zaman, ya. Dan kita apa? Beriman kepada hari akhir, bahwasanya hari akhir itu nggak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah, nggak bisa dihitung-hitung, ditebak-tebak, ya, dicocok-cocokkan. Maka ya sudah, kita yakin bahwasanya ya kiamat sudah semakin dekat, ya, dan kita harus semakin takut dan semakin mendekatkan diri kita kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Maka di sini hendaknya, ya, benar-benar kita manfaatkan waktu-waktu, khususnya waktu-waktu mustajabah, ya, khususnya dalam sholat tadi. Dalam sholat, ketika semua sholat itu adalah doa sebenarnya, dan tempat-tempat untuk berdoa. Ya, mulai dari awal sholat saja, setelah takbir kita baca apa? Doa iftitah. Ya. Kemudian setelah itu ketika baca Al-Fatihah pun ada doa lagi. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap sholat kita baca, kita minta berdoa. Loh, tapi Ustaz, kenapa kok banyak orang itu sholat, ya, sholat 5 waktu terus, tapi kok sulit mendapatkan hidayah, ya? Padahal dia minta sama Allah kan, padahal Allah kan akan menjawab doa-doanya hamba, apalagi lagi sholat berdoanya, ya. Maka seharusnya doa itu dia minta hidayah, ya Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Seharusnya dia mendapatkan petunjuk tersebut. Tapi kenapa kok banyak orang justru malah ya sholat tapi juga masih melenceng dari jalan yang benar? Maka ya mungkin salah satu sebabnya adalah karena doanya nggak diijabah sama Allah.
Ya, kenapa? Di antara banyak penghalang-penghalang doa ini juga kita harus tahu. Ya, apa saja sih penghalang-penghalang doa? Jangan-jangan selama ini kita berdoa, tapi ada penghalang-penghalang doa yang kita lakukan, akhirnya doanya mental terus. Ya, jadi ada penghalang-penghalang doa, di antaranya, ya, di antara penghalang doa ada banyak. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan senantiasa menjawab doa ya hamba, illa min qalbin ghafirin lahin, kecuali doanya yang datang dari orang yang hatinya itu lalai. Ya. Orang yang berdoa tapi hatinya itu lalai. Lalai itu maksudnya nggak ada rasa minta, nggak ada rasa permohonan. Ini cuma baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina pengen cepat-cepat selesai begitu. Nggak ada sedikit pun harapan di dalam hatinya. Ya. Jadi dia ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim, dia ngelamun kemana-mana. Dia macam amin, nggak tahu, mungkin amin sendiri maknanya itu apa dia nggak tahu. Ya. Atau tidak dihadirkan dalam hatinya. Amin itu artinya, amin adalah isim fi'il amr. Ya, dari maknanya adalah Allahumma stajib. Ya, istajib, ya Allah jawablah gitu loh. Jadi ketika kita membaca amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah jawablah. Jadi kita minta Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ya, para nabi, para rasul, para sahabat nabi, orang-orang beriman. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai. Bukan jalannya orang-orang yang dhalin, yang sesat, yang keliru jalannya ya Allah. Ya. Nah, kita tutup dengan apa? Amin. Ya. Ya Allah jawablah. Ya Allah berikanlah hidayah itu. Nah, terkadang seseorang ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia membaca amin, itu dalam hatinya nggak ada sama sekali pengharapan. Ya. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan senantiasa menjawab doa setiap hamba, kecuali doa itu yang ya diucapkan tapi nggak ada di hati, nggak ada pengharapan. Ya. Nah ini salah satu apa? Salah satu penghalang terijabahnya doa. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para pecinta aliman sekalian di mana pun antum berada, ya hendaknya kita ini perhatikan adab-adab doa. Ya, makanya para ulama menulis ya, kita bab khusus tentang doa, adab-adabnya apa yang bisa menyebabkan doa kita itu naik, terangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada adab-adab yang menjelaskan tentang pencegah diterimanya doa. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aan yudhibu 'anna kibarasyirki wasigari. Nabi atau Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang bisa mengusir, yang bisa menghilangkan dari jiwa kita berbagai bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Artinya riya itu, nggak ikhlas itu kan salah satu bentuk kesyirikan. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari diri kalian, kata beliau, adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu ar-riya, ya riya, pengen dilihat orang. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syirik yang kecil adalah riya. Ya, kalau syirik besar yaitu beribadah kepada selain Allah. Ya. Maka di sini ketika seseorang dia berbuat riya, ya, riya yang ringan, bukan riyanya seperti orang-orang munafik, ya, maka saat itu dia terjangkit penyakit kesyirikan, tapi syirik kecil. Dan kita harus takut, ya. Syirik itu mau besar mau kecil itu ngeri, ya. Syirik itu mau yang kecil pun itu berbahaya, lebih berbahaya, bisa lebih berbahaya daripada dosa besar. Makanya sahabat Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya minan ahlifa bi ghairihi sadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong,
Ya, demi Allah tapi bohong begitu ya. Ini kan dosa besar dia, berbohong. Itu masih lebih beliau cintai daripada bersumpah dengan selain Allah. Ya. Bersumpah dengan selain nama Allah, dengan makhluk-makhluknya. Ya. Itu tapi jujur. Nah, itu syirik kan, ya. Syirik bisa syirik besar ataupun syirik kecil. Ketika dia masih mengakui yang paling agung, ya Tuhan saya, tempat saya ibadah adalah Allah, ya, tapi dia bersumpah dengan selain Allah, ya, demi apa begitu ya, maka saat itu dia terkena kesyirikan. Dan itu kata, ya, misalnya syirik kecil misalnya, ya kan, di lafaz begitu, di lafaz saja, maka dia itu masih lebih ringan, lebih dicintai ya oleh sahabat tadi daripada dia berbuat dosa besar, berbohong. Ya, maka syirik itu nggak main-main, ya, termasuk riya, ya, bisa menggugurkan amal kita. Amalan yang terkena riya itu ya bisa gugur, ya. Apalagi kalau riyanya sudah parah, kayak seperti riyanya orang munafikin, ya, mereka sholat cuma pengen dilihat, apa-apa semua pengen dilihat, padahal nggak senang dengan Islam. Ya, mereka menampakkan Islam tapi luarnya Islam tapi dalamnya benci sekali dengan Islam. Nggak senang dengan apa-apa yang berbau Islam. Ya, dia pun melaksanakan ibadah itu hanya untuk ya eksis saja biar dianggap masih Muslim gitu. Ya. Nah ini berbahaya. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW beliau sudah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang bisa menghilangkan berbagai macam kesyirikan dalam jiwa manusia, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nabi SAW pernah bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namli." Syirik itu pada diri kalian itu lebih tersembunyi daripada langkah semut. Artinya semut itu kan kalau melangkah itu nggak kedengeran. Coba dengerin semut jalan gitu kan, nggak ada suaranya, ya, nggak bisa orang tuh ada semut lagi jalan misalnya di luar misalnya, kedengeran suaranya kan nggak kedengeran. Nah kata Nabi Alaihissalam, ya kata beliau, asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Kesyirikan di dalam diri kalian, dalam jiwa kalian itu lebih tersembunyi akhfa daripada langkah-langkah semut. Berarti kan nggak kerasa benar. Maka kita harus benar-benar hati-hati. Ya, sangat tipis perbedaan antara pengen ya keikhlasan dengan kesyirikan, dengan riya, itu sangat tipis sekali. Ya, orang beramal kalau dia tujuannya pengen dilihat, maka ya itu riya. Ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin populer, ingin di like, di follow, di komen dan sebagainya. Ya. Tapi ketika dia itu beribadah, dia tampakkan ibadahnya, dia bersedekah, dia ya berdakwah, tapi tujuannya adalah untuk diikuti, ya. Maka ini berbeda. Tapi hati-hati, ya, bedanya tipis sekali. Ya, harus benar-benar hati-hati dan benar-benar Allah menjaga hati-hati kita, ya, biar bisa ikhlas, tetap lurus di jalannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu adhaba anka sighara syirki wa kibarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan menunjukkan kepada kalian, saya akan ngasih tahu kepada kalian dengan suatu perkara, suatu amalan yang kalau kalian melakukannya, maka amalan itu akan bisa menghilangkan syirik baik yang kecil maupun yang besar. Ya, jadi ini yang ngasih tahu siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang ngasih tahu kepada kita as-sadiqul masduq, yang nggak mungkin bohong, pasti benar ucapannya itu. Yang beliau itu nggak pernah ngomong karena hawa nafsu, nggak pernah. Ya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu nggak pernah bicara dari hawa nafsunya, masalah syariat, masalah agama, nggak pernah. Ya. Bahkan beliau sebelum jadi nabi saja sudah dibilang al-amin, yang jujur terpercaya. Ketika beliau ngajak manusia, ayo sembah Allah, jangan berbuat syirik, ya, jangan kufur, jangan ya berbuat kekafiran dan sebagainya, baru beliau dimusuhi. Ya.
Sebelumnya baik-baik aja, ya, bahkan dibilang orang paling jujur al-amin, ya, jujur, terpercaya, suka bantu orang, baik hati, apa. Nggak ada yang nyenggol beliau, nggak ada yang musuhi beliau. Tapi ketika beliau, ayo kita beribadah kepada Allah yuk, ya, tinggalin nih patung-patung, ya, sumpah kepada selain Allah, ya, cari berkah kepada, ya, yang diharamkan oleh Allah, jangan-jangan gitu. Ya, baru dimusuhi beliau. Ya. Maka di sini, dan aku akan memberitahukan kepada kalian suatu perkara kalau kalian lakukan maka akan mengusir dari diri kalian syirik baik yang kecil maupun yang besar. Takul yaitu ucapkanlah. Ya, berarti ini, ya, mengajarkan ucapan doa. Ya. Yaitu amalan tersebut adalah kalian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalian membaca Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, an usyrika bika, aku menyekutukanmu, ya, berbuat syirik kepada engkau ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat kesyirikan, mempersekutukan engkau, wa ana a'lam, padahal aku tahu itu syirik. Ya. Banyak orang, ya, karena terdesak situasi yang gak enak, ya, akhirnya ikut syirik, akhirnya ikut nyembah ke batu, nyembah kuburan, nyembah apa begitu, karena, ya, pakai wudhu dan lain sebagainya. Akhirnya kita berlindung, ya, ya, inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan engkau dalam keadaan saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang aku nggak tahu. Itu kadang kita anggap ini biasa nih, ya, pergi ke gunung, ada pohon keramat terus make a wish begitu, ya, atau ada bintang jatuh make a wish, ya, atau meniup api, ya, kepada dewa api gitu terus make a wish begitu, ya. Ya, padahal, ya, atau menyembelih untuk selain Allah, untuk, ya, jin, dukun dan sebagainya, santet, kita nggak tahu misalnya, ya, ternyata itu kesyirikan. Maka ini kita juga berlindung, kita minta ampun, ya, minta ampun, karena itu adalah, ya, bentuk-bentuk kesyirikan. Maka inilah doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya. Di sini disebutkan dalam Sahihul Jami' dengan sanad yang sahih. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya memang doa itu manjur untuk bisa menyingkirkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam jiwa kita, termasuk segala bentuk riya, ya. Maka hendaknya kita praktekkan ini, ya, kita membaca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam, ya. Jadi itu obat penyembuh yang ketujuh, ya, karena riya itu memang tempatnya di dalam jiwa, dalam hati, ya. Riya itu termasuk penyakit hati. Maka cara menyembuhkannya juga, ya, kita minta kepada zat yang menggenggam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hati kita ini kita nggak menguasainya. Ya, Allah yang menguasai kita, Allah, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya hati-hati manusia ini baina isbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkan hati-hati hambanya itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya banyak orang yang sekarang itu Masya Allah, ya, muslim, istiqomah, multazim gitu, besoknya berubah, ya. Ada yang baru sekarang sudah, ya, hijrah kerukupan misalnya, kemudian tiba-tiba, ya kembali, ya, bahkan sampai murtad dan sebagainya, waliyatubillah, ya, semoga Allah menjaga kita sekalian. Maka ini fanafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, doa itu sangat penting, ya, silahul mu'min, senjata orang beriman, ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya, ini, ya, bulannya berdoa. Makanya kata para ulama, kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan berpuasa di surat Al-Baqarah, ya, mulai surat Al-Baqarah
183, 184, 185 itu kan tentang puasa semua tuh. Ya mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan harus kalian berpuasa dan seterusnya. Coba kita tengok setelah 3 ayat berturut-turut tentang puasa, lihat ayat selanjutnya ayat 186. Ya. Tentang apa sih ayat 186? Setelah 3 ayat tentang puasa, ayat selanjutnya tentang apa? Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu ditanya wahai Muhammad tentang aku, ya oleh hamba-Ku ditanya tentang diriku, ya, katakanlah aku itu dekat. Uji budak watadai idza da'an, aku akan menjawab doanya orang-orang yang minta. Ya, ketika mereka berdoa, ya. Jadi ayat selanjutnya itu tentang berdoa, berarti hubungan antara bulan Ramadan dengan doa, ya berpuasa Ramadan dengan doa itu sangat erat sekali. Maka sekarang ketika di bulan Ramadan berbanyak doa, ya, di mana ampunan Allah di situ banyak, minta ampun sebanyak sama Allah. Ya Allah, saya berbuat dosa macam-macam ya Allah. Mulai dari dulu, ya, mulai dari kita mulai balik, kita sudah berbuat dosa macam-macam, ya, dosa kepada orang tua, ya, dosa kepada sesama, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa malam hotel, disuruh ya macam-macam kewajiban, disuruh berjilbab tutup aurat malah buka-bukaan dan lain sebagainya. Maka kita ingat itu semua terus, ya, tahun demi tahun kita ingat dalam sholat kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar, ya, kita minta agar dibebaskan dari api neraka. Ya, ini mumpung memang bulannya, sekarang memang waktunya, di mana setiap malam itu ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Masa semenjak kita balik sampai sekarang, ya kita nggak pernah minta sama Allah agar dibebaskan, agar termasuk orang-orang yang bebas dari neraka. Ya. Maka hendaknya kita minta, ya, terus minta biar dari, ya, entah 29 malam atau 30 malam, ya, di bulan Ramadan ini, maka disitulah kita mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka, ya. Jadi itu adalah atau obat penyembuh yang ke-7. Selanjutnya kita akan masuk ke obat penyembuh yang ke-8. Di antara obat penyembuh riya. Apa obat penyembuh yang ke-8? Yaitu adalah khaufuka antakuna fatratur riya'i hiya khatimatu amalika. Khaufuka antakuna fatratur riya'i hiya khatimatu amalika. Ini mengerikan, ya. Yang ke-8 di antara obat penyembuh riya adalah hendaknya kita merasa takut, ya. Ini untuk menyembuhkan riya di dalam jiwa kita nih. Hendaknya kita merasa takut, ya, ingat-ingat selalu, khawatir selalu. Jangan-jangan ketika kita sedang riya, ketika kita sedang menampakkan amal-amal ibadah kita, ternyata itu adalah penutup kehidupan kita, ya, penutup amal kita. Pas riya, pas meninggal, ya, maka itu adalah, ya, penutup kehidupan yang buruk, su'ul khatimah, ya. Di sini benar-benar hendaknya kita harus terus menjaga yang namanya al-ikhlas. Keikhlasan itu benar-benar, ya, kita ibadah apapun itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena rutinitas, bukan karena malu, bukan karena sungkan, bukan karena pakai dan lain sebagainya. Nah, kita hadirkan ini ketika kita mau puasa ini untuk Allah, untukmu ya Allah, ya. Di malam hari itu kita sudah, ya, kita mantapkan, ya Allah, ya, puasa saya adalah untukmu ya Allah, ya. Bukan karena, ya, sini rutinitas, bukan karena saya sudah, ya, terbiasa, apalagi karena pengen diet, pengen kurus dan lain sebagainya, ya. Dan kalau dimanfaatkan dia puasa untuk Allah sambil plus diet, pas buka cuma buka 1 teguk plus 1 butir kurma misalnya, ya, ya nggak ada masalah, ya. Tapi jangan sampai tujuan-tujuan duniawi itulah yang lebih menguasai tujuan utamanya, ya.
Maka di sini ikhwan fillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hendaknya kita merasa takut jangan sampai jangan-jangan pas kita sedang riya di situ ditutup usia kita, waliyatubillah, ya. Nah di sini Syekh membawakan sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nas ala niyyatihim. Manusia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Ini juga disebutkan di dalam Shahihul Jami' nomor 7871. Maka di sini manusia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Artinya nggak ikhlas itu akan ketahuan. Ya, takutnya apalagi pas meninggal nggak ikhlas. Waduh, ya. Pas meninggal tidak ikhlas. Ya, waliyatubillah. Ya. Maka kita harus terus berusaha, ya, menjaga hati kita, menjaga niat kita. Ya, hendaknya terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa wa antum muslimun. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, yub'atsun nasu 'ala niyyati, manusia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Maka ini menunjukkan niat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan niat yang ikhlas. Ya. Karena niat yang ikhlas itu sangat berpengaruh pada amal perbuatan kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Artinya yang pertama dilihat dari sisi diterima tidaknya amalan tersebut. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ikhlas diterima, kalau nggak ikhlas nggak diterima, ditolak. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat, ngasih contoh di penghujung dari hadis tersebut. Apa kata beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, ikhlas tulus, maka hijrahnya diterima di sisi Allah. Ya, sampai kepada Allah dan Rasul diterima. Ya. Namun barang siapa yang hijrahnya adalah lidunya yusim, untuk dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara, hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju, yang dia niatkan. Di sini benar-benar ketika kita beribadah, ya, ibadah apa saja, hijrah tadi itu cuma contoh, ya, itu cuma contoh. Jadi ya bisa dikiaskan. Barang siapa yang sholatnya ikhlas karena Allah, ya diterima di sisi Allah, dan ya diterima di sisi Allah. Tapi kalau sholatnya nggak ikhlas, ya nggak diterima. Puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, ya, hajinya, umrohnya, dan amalan-amal lainnya masuk ke dalam hadis tadi. Ya. Kalau ikhlas diterima, kalau enggak ya ditolak. Ya, karena amalan itu ada yang diterima dan ditolak. Ya, salah satu syaratnya dulu sudah pernah kita sebutkan, ada 2 syarat agar seluruh amal ibadah kita diterima. Ya, syarat secara global bagi seluruh amalan agar menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah dan Rasulnya, itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah syarat batin, yaitu niat yang ikhlas. Ya, syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini kalau seseorang dia itu niatnya nggak ikhlas, ya tertolak sudah. Ya, dia beramal tujuannya ingin dilihat. Kan banyak sekarang mereka beramal, ya, kemudian harapannya agar dipuji, popularitasnya meningkat dan lain sebagainya, waliyatubillah. Ya. Maka hendaknya benar-benar menjaga, ya. Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini nggak sebanding dengan apa yang nanti kita pertaruhkan untuk akhirat kita. Sekarang iya popularitas kita meningkat, ya. Kemudian misalnya ekonomi, penjualan meningkat, pemasukan meningkat, ya. Dengan kita mengupload amal-amal ibadah kita, mendapatkan pujian dilihat manusia. Tapi yang ditakutkan nanti di akhirat, ya.
Makanya kalau bisa kita sembunyikan, ya kita sembunyikan amal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khibun falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk mempunyai amalan tersembunyi, lakukan. Ya, nanti kalau kita bisa menyembunyikan amal, kita lakukan. Ya, sedekah dengan sembunyi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu bisa mematikan, ya, bisa memadamkan murkanya Allah. Artinya nanti di hari kiamat Allah kan murka tuh, ya. Allah sudah murka-murkanya, lihat hambanya itu banyak yang kufur, banyak yang enggak nurut, ya, sudah turun ayat, sudah turun hadis, malah diolok-olok, malah disepelekan, ya. Allah marah tuh nanti di hari kiamat. Sampai para nabi, para rasul aja takut semuanya, enggak pernah Allah semarah ini, ya. Takut semuanya. Nah, di antara yang bisa memadamkan murkanya Allah itu ketika kita datang, kita itu malah disenangi sama Allah, ya, dicinta sama Allah, diakui hamba beriman, ya, dengan sedekah sembunyi-sembunyi, ya, sedekah tersir. Ya, makanya kalau mampu, bisa, punyailah, ya. Ada apa misalnya kita kirim, ya, tanpa perlu tahu siapa yang mengirimkannya, ya, kita ada kebaikan apa, kita segera, ya, bisa bantu transfer dan sebagainya, ya. Maka fanafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hendaknya kita merasa takut karena nanti di hari kiamat semua orang akan ditampakkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat nanti kalian akan dipampangkan, ya. Sebenarnya ditampakkan begitu, ya. Semua manusia, ya, bisa lihat semua dengan jelas. Ya. La takhfa minkum khafiyah, enggak ada yang tersembunyi dari diri kalian, enggak ada. Di dunia kita bisa bercitraan, di dunia kita bisa bersilat lidah. Enggak kok kita bisa membela diri kita, bisa. Ya. Tapi nanti di hari kiamat, ya, semuanya akan tampak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat riya di dunia, ya, man ra'a fid dunya ra'ahullah yaumil qiyamah. Allah akan tampakkan riyanya itu di hadapan manusia pada hari kiamat. Di dalam ayat lain, Allah akan aqamahu maqama riya'in wa sum'ah. Allah akan tempatkan dia di tempat, ya, tempatnya orang-orang riya dan sum'ah. Kelihatan semua, waliyatubillah. Kelihatan semuanya. Karena semuanya ditampakkan, yang nggak kelihatan itu ditampakkan semuanya itu. Ya, coba lihat di surat At-Tariq, ya. Yauma tublas sarair, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana yang tersembunyi itu ditampakkan, tubla. Ya. Maka keikhlasan itu memang sekarang di dunia itu berat, ya. Keikhlasan itu di dunia mungkin tidak ada nilainya. Artinya ikhlas itu kan ikhlas cuma buat Allah, antara kita sama Allah saja. Orang-orang nggak tahu. Kita dianggap kita dianggap malas. Ya, malas tuh. Ya, padahal kita orang yang selalu membantu, ya, kita yang aktif sebenarnya. Tapi orang-orang nggak tahu, kita dibilang malas. Ya sudah, ya, yang penting ini buat Allah. Ya. Kita dibilang pelit. Wah, itu pelit tuh gini. Padahal kita berbuat, kita pun, ya, bersedekah, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Tapi orang-orang bilangnya, wah, jangan, itu orangnya pelit misalnya. Ya sudah, nggak perlu kita, ini loh sumbangan saya kita tampakkan, kan nggak perlu. Jadi situlah keikhlasan itu diuji. Sekali lagi, keikhlasan di dunia ini berat dan tidak tampak, ya. Kenapa berat? Kenapa? Ya, para ulama menyebutkan laisa syai'un azza fid dunya min al-ikhlas. Enggak ada di dunia ini yang lebih jarang, yang lebih mahal, lebih mulia daripada keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas itu tidak ada di dalam jiwa-jiwa manusia. Artinya manusia itu nggak ada ikhlas itu. Kita ini kan pengennya dilihat, kita ini pengennya diperhatikan, didengar, dipuji, ya, diagungkan dan lain sebagainya. Itu memang tabiat manusia. Nggak ada di dalam hati manusia itu ikhlas. Makanya ketika ada orang berbuat ikhlas, itu luar biasa. Ya. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak keturunan. Sekarang kita bangga anaknya banyak, ya, anaknya sukses semua, ya, kemudian kita bangga harta ini kesimpanan banyak, ya. Tapi nanti di hari kiamat itu sudah nggak bermanfaat. Lalu apa yang bermanfaat bisa menyelamatkan? Ya, man atallaha biqalbin salim, orang yang datang dengan hati yang salim, yang selamat. Selamat dari keriaan, ya, kesum'ahan, selamat dari segala ketidakikhlasan. Maka disitulah benar-benar, ya, perhatikan niat kita, ya. Yub'atsun nasu 'ala niyatihim, manusia nanti termasuk kita ini kan manusia. Ya, nggak ada di kita, saya bukan manusia, kan nggak ada. Kita semua ini manusia. Yakin akan mati, yakin akan dibangkitkan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu manusia dibangkitkan sesuai dengan niat-niatmu. Artinya jaga niatmu, perhatikan benar-benar, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Nanti manusia, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Ya, ini juga serem, ya. Nanti manusia akan dibangkitkan ala ma mata 'alaih, sesuai dengan keadaan dia meninggalnya. Ya, makanya benar-benar kita minta husnul khotimah, ya, minta penutup yang baik, ya. Dan kita berlindung benar-benar dari penutup yang buruk, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan, ya, apa dia keadaan ketika meninggal dunia. Dan kita melihat banyak sekali bermacam-macam keadaan manusia meninggal dunia, ya. Ada yang meninggal dalam kebaikan dan ada yang meninggal dalam keburukan, ya. Ada mereka yang, ya, dalam keadaan bermaksiat, ya, dalam keadaan mabuk-mabukan, kemudian naik motor balap-balapan, nubruk tiang, akhirnya meninggal dunia, waliyadzubillah, ya. Ada juga mereka yang sedang, ya, berzina juga meninggal dunia, waliyadzubillah, ya. Ada mungkin, ya, dia tidak bermaksiat tapi, ya, hatinya itu, ya, masih jauh dari Allah Subhanahu, masih sangat terikat dengan duniawinya, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Dan justru ada orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya baik, enak, ya. Meninggalnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ini termasuk apa? Bentuk-bentuk husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beribadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ibtigha wajhillah fa khutima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, ya, ibtigha wajhillah, dia murni mengharapkan wajah Allah, kemudian ditutup dengan kalimat tersebut, habis la ilaha illallah meninggal plek, ya, maka dia akan masuk surga, ya. Kemudian man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja murni ikhlas karena Allah, ditutup dengan puasa tersebut, ya, puasa meninggal, ya, maka dia pun akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajhillah, barang siapa bersedekah murni ikhlas mengharapkan wajah Allah, ya, kemudian ditutup usianya dengan sedekah tersebut, maka dia pun akan masuk ke dalam surga, ya. Jadi memang tujuan kita hidup ini beribadah, jadi berpindah dari satu ibadah ke ibadah lainnya. Bagaimana cara agar hidup kita ini semuanya ibadah, ya? Jadi hidup ini berpindah dari satu ibadah ke ibadah lainnya. Bangun tidur jadi ibadah, pergi ke WC jadi ibadah, jadi WC ibadah juga, keluar WC ibadah lagi, terus ibadah sampai tidur lagi ibadah lagi. Pas tidur pun ibadah. Gimana caranya? Ya, caranya gampang sebenarnya. Ya, ya tadi tuntunannya dua, yaitu dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah, ya. Ya, dan kalau kita ingin bisa melakukan dua ini, harus punya modalnya apa? Ya, ilmu, harus belajar. Ya, saya ingin pengen sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi nggak tahu tuntunannya apa, ya repot kan? Maka harus belajar. Ya, bangun tidur gimana biar jadi ibadah? Ya, apa ini ya bangun tidur ya? Ya baca, ya pelajari apa sunnah Rasul ketika bangun tidur,
ya, apa zikirnya, apa doanya beliau kalau bangun tidur tuh ngapain sih? Ternyata beliau itu bangun tidur apa? Berzikir, ya, bersiwak, berwudu. Ya. Nah ini kalau kita nggak punya ilmunya ya, ya sudah, seharian nggak jadi ibadah terus karena nggak tahu. Ya. Maka di sini pentingnya kita belajar berilmu. Ya. Jangan sampai kita apa? Jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari pengajian, kajian ilmiah, ceramah-ceramah yang mencerahkan, yang di situ kita nambah ilmu bukan nambah keras hati, ya, ceramah-ceramah yang lucu misalnya, yang lucu, akhirnya lawakan semua nggak ada, tidak disebutkan situ kalamullah ataupun hadis Rasulullah. Ya, isinya cerita-cerita lawakan dan lain sebagainya, justru apa? Semakin keras hati kita. Ya. Maka hendaknya apa? Hendaknya kita ya belajar biar bisa ya, ibadah terus tadi. Maka ikhwani fillah wa akhwatuddin rahimani wa rahimakumullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, setiap hamba nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan apa dia meninggal. Dan kata para ulama, seorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Nah, ini juga ya. Jadi orang itu dia kebiasaan hidupnya bagaimana? Ketika dia kebiasaannya ibadah, ya kemungkinan besar meninggalnya pas ibadah itu. Ya. Kalau seorang dia maksiat-maksiat terus, ya kemungkinan besar apa? Meninggalnya pas maksiat itu. Orang misalnya maling terus, dia malam maling, ya kemungkinan pas maling ketahuan terus ya terbunuh misalnya. Ya waliyadzubillah. Ya. Jadi hendaknya kita berusaha untuk apa? Terus beribadah itu. Ya, jangan musiman saja. Makanya Ramadan ini juga salah satu hikmahnya adalah untuk melatih kita agar keluar dari Ramadan itu masih bisa terus gitu loh. Kita tarawehan terus nih ketika Ramadan. Biar setelah keluar Ramadan juga tetap sholat malam begitu. Kita puasa terus sebulan kan. Biar nanti setelah keluar dari bulan Ramadan juga masih ada sisanya. Ya entah itu puasa Daud atau Senin Kamis atau apa namanya ya 3 hari setiap bulannya atau ya palingnya 1 hari setiap bulan misalnya, tapi rutin gitu. Itu kan hikmah dari puasa ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya seseorang dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya juga. Ya. Makanya ada orang yang dia meninggal mudah sekali, meninggalnya masya Allah ya, di meja begitu, meja makan tiba-tiba la ilaha illallah meninggal. Meninggal. Maka ditanya kepada ya sang istri, ini bapak ini amalannya apa sih? Kok alhamdulillah ya secara zahir kematiannya ini adalah husnul khatimah begitu. Maka ya ternyata bapak tersebut tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Ya, kalau mau ke masjid sudah mandi, sudah wangi, sudah berangkat sebelum waktunya. 5 waktu bayangkan. Ya. Maka ya disinilah pentingnya kita menjaga amal-amal kita, karena kita meninggal ya sesuai dengan keadaan tersebut. Ya. Sebaliknya orang yang biasa bermaksiat ya, makanya banyak kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama misalnya yang kematian yang serem-serem ya. Ada misalnya orang yang biasanya catur, dia pecatur, hobinya catur, ketika meninggal ditalkin ucapkan la ilaha illallah, dia malah mengucapkan sekak gitu. Ya. Ulangi lagi, sekak lagi, terus begitu. Waliyadzubillah. Ya. Maka ya, perhatikan apa hati kita itu tidak bisa kita ya, menipunya. Kita tahu hati kita itu condongnya senangnya apa sih? Maksiat atau ibadah apa sih yang kita senangi? Coba ayo kita tekuni itu. Ya. Kita tekuni biar ketika meninggal ya itulah hati kita dalam keadaan kita beribadah ya. Dan nanti di hari kiamat juga begitu. Nah, takutnya orang yang kebiasaannya itu riya di dalam hidupnya, biasanya mengumbar amal ibadahnya, maka saat itu ditakutkan nanti ya ketika meninggal dalam keadaan riya, dibangkitkan pun dalam keadaan riya, waliyadzubillah ya. Jadi ini adalah obat penyembuh yang ke-8 ya. Dan mungkin ini adalah akhir dari materi kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kekeliruan, maka datangnya dari kami, kekurangan ilmu kami dan dari syaitan.
dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita sekalian. Dan apabila ada kebenaran maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.